Oke, Wabarakatuh Bapak. oke. Pak Edi, Pak Mentor, Hirmanta, oke. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Baik, bisa gabung. Langsung to the point mawon nggih panggih. Baik, Mbak Kurotayun untuk bisa menyampaikan karena waktunya ini Jumat cepet-cepetan. Oke, Monggo oke, Mbak Kurotayun bisa oke, menyampaikan oke. hasil rancangan aktualisasinya. Oke, Bapak izin share screen nggih, Bapak Ibu. Oke, monggo. Oke, ini izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Sukarni MPD selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG selaku moderator dan coach, dan yang terhormat Bapak Edi Hirmanta SAG selaku mentor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurota Ayun. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2025 angkatan 12 kelompok 4. Saya bertugas sebagai penyuluh agama ahli pertama penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Saya judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pembelajaran tuntas baca tulis Al-Quran atau TBTQ pada kalangan remaja di daerah Seyegan, Kabupaten Sleman. Profil KUA Kapanewon Seyegan yaitu visi dengan terwujudnya masyarakat. Langsung Oh, nggih, nggih Bapak. diskusi isu. Oh, nggih, Bikin nggih. isunya ada usah. Oh, nggih, oh, nggih. Siap. Oke, jadi latar belakang saya memilih isu ini yaitu karena saya menemukan masih adanya remaja yang belum mengenal huruf-huruf Al-Quran. Ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena kurangnya dukungan dari keluarga dan motivasi dari lingkungan dan juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya membaca Al-Quran bagi kalangan remaja. Kemudian metode isu dalam pemilihan isu yang saya pilih yaitu saya memilih dengan melakukan teknik APKL itu saya memilih 5 isu dalam instansi kemudian saya kerucutkan menjadi 3 isu itu saya menggunakan metode teknik USG. Kemudian saya mengerucutkan lagi menjadi 1 isu. Saya menggunakan argumentasi dalam core isu yang saya pilih menggunakan diagram Fishbone menggunakan kategori 4M yaitu main, milieu, metode, dan material. Kemudian isu-isu yang saya pilih dalam instansinya, instansi saya yaitu Baik, baik. Baik. pertama, Bapak Ibu, kita mendengar suara kami. oke, Oh, nggih. Kita nggih, Bapak, untuk menunggu teman-temannya itu mohon Bapak Ketua Angkatan nggih untuk di orang tadi sudah saya sudah Iya Mas Wildan, Mas Yudan, tadi kok kelihatannya komentar. buatan buatan Bapak kamu dan Oh lah iya oh Mas Dedi alah, aja. Iya ya Mbak lanjut next, ya Mbak. Kurotayun. oke, oke, 5 isunya yaitu yang saya tebali hijau itu adalah 3 isu yang saya pilih yang benar-benar urgensi. Kemudian dari 5 isu tersebut, saya memilih salah satu isu yang sangat urgent dan juga harus segera ditangani, yaitu belum optimalnya pembelajaran baca tulis Al-Quran pada kalangan remaja di daerah Sayegan, Kabupaten Sleman. Ini dengan analisis data yang saya lakukan, yaitu karena saya menemukan salah satu daerah di wilayah di Kapanewon Seyegan yaitu yang berlokasi di MTSN 1 Sleman yang bertempat di Watu Karong, Margo Agung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ini. Di sini saya menemukan masih banyaknya siswa-siswi yang belum mampu membaca dan menulis Al-Quran. Jadi dari jumlah
siswa totalnya itu 569 ini masih ada 228 siswa yang belum mampu membaca dan menulis Al-Quran. Data ini saya dapatkan dari wawancara kepada salah satu guru agama di MTSN 1 Sleman. Jadi saya sebagai penyuluh yang bertugas untuk salah satunya memberantas baca tulis Al-Quran ini eh, berkeinginan untuk membantu mengurangi atau mengoptimalkan siswa-siswi yang belum membaca dan belum bisa membaca dan menulis Al-Quran. Karena di sana kurangnya SDM atau guru agama yang hanya memiliki 11 pegawai guru agama. Seperti itu. Kemudian rencana tahapan kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi yaitu pertama yaitu persiapan pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu perencanaan kegiatan, jadi merencanakan apa yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga persiapan kegiatan ini, jadi saya memilih referensi, materi atau metode yang akan saya lakukan untuk aktualisasi. Kemudian ya Langsung kegiatan kegiatannya yang aja, Mbak. keempat, pripun Kegiatannya aja Bapak? langsung poin-poin apa gitu. Oh nggih, niki Kegiatannya aja kegiatan. langsung poin-poin gitu. Ini Bapak kegiatannya. Kemudian yang keempat sosialisasi, yang kelima pelaksanaan kegiatan, kemudian yang keenam evaluasi atau monitoring, dan yang ketujuh itu pembuatan laporan. Kemudian rencana jadwal kegiatannya itu jadi akan saya mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 25 September. Kemudian harapan saya manfaat dan hasil dari rencana rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam membaca dan menulis Al-Quran, kemudian mampu melaksanakan sholat dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian yang ketiga mampu mengamalkan amalan agama dengan bacaan Al-Quran yang baik, dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Oke, Kemudian next terus. sekian dari saya yang dapat saya sampaikan atas rancangan aktualisasi saya. Semoga gagasan dan kegiatan yang telah saya rancang dapat diaktualisasikan dengan ketepatan waktu dan hasil terbaik. Mohon dukungan Oke. kepada Ibu Sri Soekarni selaku penguji dan mohon masukannya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Kurota Ayun. Langsung mawon Oke. Pak Mentor, halo. Halo, ya, Assalamualaikum. Itu Dianu stop screen Mbak. Oke. Ya sudah oke. Yes, Monggo. sama. Karena ini waktu ini Pak Mentor. Oke. Monggo. Saya berapa menit, Pak? Ya, 4 berapa ya? menit, 2 4 menit. Oke, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu semua, nggih, peserta Zoom. Nggih. Langsung nggih. Mungkin saya walaupun pendek saya akan cerita sedikit ya. Jadi saya termasuk orang yang ikut mengalami era tahun 90-an ya. Dulu masih ingat kalau di Jogja ya, saya nggak tahu kalau tempat lain. Jadi tahun 90-an itu kan kita memiliki orang tua yang dalam tanda kutip gradul-gradul membaca Quran, kan gitu toh. Nah, akhirnya kemudian lahirlah TPA dengan Iqra dan sebagainya. Akhirnya anaknya terbebas baca tulis Al-Quran. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang tantangan itu muncul lagi, Bapak sekalian. Dan ini bisa dirasakan di berbagai daerah. Alhamdulillah kami termasuk orang yang ikut terjun mengadakan kajian dan seterusnya. Kalau zaman dulu ketika saya itu aktif di TPA, sekarang mencari ustadz-ustadz untuk TPA itu dulu gampang ya. Lulus MAN, lulus aliyah, UIN itu gampang suruh bantu TPA itu. Sekarang itu lulus aliyah saja. Dia itu jangankan bantu TPA enggak. Ya di masjid aja kadang kan untuk membantu adik-adiknya susah. Jadi sekarang itu susah mencari ustadz-ustadz untuk membantu TPA sehingga Apa jadi saya Pak? Saya siap mau jadi ustadznya di sana. jadi itu fenomena yang umum di TPA kampung-kampung ya, nggak tahu kalau yang kota ya kota karena memang kan mungkin ada support yang lainnya. Sekarang
susah sekali mencari usaha-usaha kemudian untuk siap jadi remaja maju saja kita kesusahan di kampung. Itu yang saya rasakan. Akhirnya tempo hari ketika ada corona 2 tahun pendidikan dikembalikan ke orang tua, nah, ini menjadi problem yang luar biasa bagi orang tua sehingga ya sangat dimungkinkan itu nanti muncul lagi kalau nggak diantisipasi dengan suatu kegiatan ya ini mungkin salah satu cara. Jadi Mbak Kurota Ayun itu mengadakan menghidupkan lagi berdasarkan survei yang sudah ada. Kebetulan kepala sekolah juga sebelum acara ini kita sering berbincang, saya selalu menyampaikan kira-kira di survei aja Pak guru atau anak-anak yang nggak bisa baca Quran atau belum bisa berapa dipetakan nanti kita ikut terjun dari KUA. Kebetulan kita membuat TBTQ itu TBTQ ya Taman Baca Tulis Al-Quran itu tidak hanya di Sanawiyah ya. Selama ini sudah, ya, Sanawiyah itu belum tersentuh. Sementara itu adalah anggaplah itu ya lembaga milik kita kan Kemenak juga ya. Kita petakan, kemudian ternyata angka-angkanya muncul seperti itu. Nah, kalau itu tidak tercapai kan sementara dia kan pasti akan jadi orang tua ya pasti akan mengganti kita lah kalau itu nggak bisa terbebaskan bagaimana kan kita akan muncul lagi nanti generasi yang dalam tanda kutip kalau bahasa saya ya beradul-beradul macam Al-Quran nanti anak-anak kita bagaimana kan gitu sehingga eh, memang cara ini menurut saya ya tepat ya. Kenapa Sanawiyah ya? Selain memang jiwa korsa kita ya, mereka kan anak-anak yang nanti akan kembali ke masyarakat dan meneruskan di jenjang yang lebih lanjut. Sehingga akan memudahkan ketika misalnya nanti berlanjut di perguruan tinggi agama Islam dan seterusnya. Itu saya Pak ya, menguatkan. Oke. Adapun angka-angkanya ya tadi sudah disampaikan itu termasuk masukan saya ketika milih itu ya harus ada angka-angkanya di survei anaknya berapa yang nggak bisa terus kemudian support dari sekolah kira-kira berapa ternyata angkanya wah seperti itu sementara gurunya agama itu tidak banyak itu Pak ya. Itu dari Oke. kami Pak ya. Oke, terima kasih Pak Edi Hirmanta yang telah memberikan masukan. Monggo langsung Bu Pungji, Bu Katangwati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan angka-angka itu tapi sudah terjawab oleh Pak Edi. Ya, Mbak Kurotu, saya mau sedikit aja. Kenapa kok angkanya itu yang milihnya hanya di MTS ya? Padahal masyarakatnya kan jenengan sebagai penyuluh kan? G, karena memang saya Iya. memilih salah satu niku Ibu J. Oh, salah satu. Padahal salahnya banyak loh, Mbak. Itu yang nggak bisa baca tulis Al-Quran. Ya, Pak Edi, ya, hanya ini Oke. mungkin untuk uji cobanya baru sebatas itu, nggih. Di MTS saja ya, remaja di MTS. Boleh menyela saya Bu. Iya, monggo. Kita ada namanya KUA itu ada kegiatan TBTQ, artinya Taman Baca Ah, Tulis Al-Quran. Nah, yang SD-SD itu sudah kita raih ya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan penyuluh ya. Ah, ya, ini yang sanawiyah ini malah belum ada yang. Padahal ah, itu kan lembaga kita kan, gitulah. Yang SD-SD kita sudah sesuai dengan kemampuan kita ya, KUA ya. Termasuk mu'alaf pun kami mengumpulkan setiap Senin sore kita mengumpulkan mu'alaf untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, yang sanawiyah kok ini malah belum ada. Sementara angka-angkanya seperti tadi itu, kita kan cukup cemas ketika mereka nanti pulang. Jadi nanti akan nek kon jadi ustadz ya saya meneh kan betul. Iya, itu yang Nggak tahu saya kalau tanya. di fenomena di Iya. tempat apa-apa Karena ya gini sekarang. Pak, J, Paling tusinya Mbak bahasanya Guru juga itu kan. kan penyuluh ya. Penyuluh kan tidak hanya sebatas penyuluhan di lingkungan remaja di MTS seperti itu. Mbak satu lagi, itu di judulnya bagus sekali. Cuman saya yang kurang ditambahi Mbak metodenya. Apakah menggunakan metode Yanbu'a atau metode Ikro atau metode Kiroati atau metode Matalah Talaki ya Pak Ya, Mustafirin boleh, boleh. Berarti atau metode tilawati. Nah, jadi judulnya itu kan ada permasalahan.
Untuk menyelesaikan permasalahan kan harus ada solusi. Kalau boleh, nanti saran saya judulnya ditambahi. Nih, tambahi dengan metode. Jadi sayang sekali ini udah bagus sekali. Saya juga mendukung Pak Edi. Kan metodenya hanya belum ada metode, judulnya hanya mengoptimalkan kan Nggih, gitu. nggih, nggih Ibu. Pembelajaran itu tapi metodenya belum terlihat. Terus Nggih, nggih. pertanyaan saya yang terakhir, Mbak, ada nggak target akhir produk nanti panjenengan kan nanti itu kan melakukan pendampingan ya dalam penyuluhan itu juga Nggih, mendampingi nggih. Ya, nggih, nggih itu Bu. targetnya punya nggak nanti di produk akhirnya? Kan cuma satu Punya. bulan. Nggih, nggih, insya Apa Allah ada, Bu. targetnya? Nggih, targetnya, Ada apa? nggih, ada targetnya ya siswa atau siswi itu bisa menyelesaikan, ini kan saya insya Allah memilihnya metode Iqra, Ibu. Oh iya, Itu nanti jadi, nggih, ditambahkan judul ya, nggih, 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 biar Ibu. kelihatan. Nggih. Targetnya jadi bisa menyelesaikan Iqra tersebut. Kan ada 6 jilid, ada jilid 1 sampai 6. Ya, Targetnya ya, kalau ya. bisa ya selesai jilid 6. Seperti itu, Ibu. Iya. Nanti kalau saya kan soalnya di kegiatan panjenengan saya sudah baca makalah panjenengan. Cuma di dalam makalah belum terlihat di produk akhir Oh, nggih. target. Karena jenengan tadi kalau nggak salah kegiatannya nggak terlalu lama itu nanti jenengan pas laporan aktualisasinya tanggal berapa? Tanggal 25 September insya Allah Ibu. Iya, masuk Akhir NJ kegiatan 1. sampai 25 September harusnya Nggih. sebelumnya kan ada kesempatan Oh, buat laporan juga kan? NJ Ya Ibu. di Nggih. jadwalnya. Nggih. Itu Mbak perlu kami ingatkan bahwa sebuah judul itu kan dari permasalahan, ya Nggih. kan? Nggih. Dari permasalahan harus ada solusi. Nah, di Nggih. situ solusinya benar panjenengan mau mengoptimalkan, tapi solusinya dengan metode apa? Itu tanya Nggih. Pak Nggih Ibu. Mustafirin itu. Nggih Ibu. Itu Nggih. nggih Matur Pak Edi suwun. mohon maaf ini ada Nggih. masukan sedikit nggih Iya, nggak karena apa-apa, Bu. saya melihat di situ metodenya belum terlihat Pak. Nggih, nggih. Jadi di Terima kasih. judul itu nggih seperti itu. Nanti belajar banyak lah. Kan Nggih coachnya Ibu. Pak Matur suwun. Mustafirin ini Nggih. metode-metode Nggih. itu gitu dan siap itu. Mungkin itu saja Pak Ya, Mustafirin masukan dari saya. terima kasih. Semoga nanti bisa Nggih. menjadi perbaikan ya Mbak Amin. Kuroto Amin. Ayu. Amin. Nggih Ibu. Semangat Terima Kasih jadi kasih Bu Ibu. Batam penyuluh. yang Nggih. Nggih. telah memberikan masukan. Kemarin saya pakai metode tilawah tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa dia. Wah, aku udah bisa Pak gitu ya. Saya tidak salah yang metode yang mudah-mudah gitu ya. Nggih. Gitu Pak Edi Hermanto atas Nggih. masukan dan juga begitu Bu Katam Wati sebagai penguji. Oke, terima kasih semuanya. Untuk mohon diri bukannya menolak, namun ini karena waktu yang sangat-sangat singkat dari Jumat. Monggo untuk panitia selanjutnya bisa diteruskan peserta yang ketiga. Tadi sudah Nggih, saya matur berikan. suwun. Nggih, matur suwun Bapak dan Ibu. Saya Sami izin sami. live. Nggih, Saya matur izin nuwun, nggih. live. Semangat ya Mbak Kuroto Nggih, Ibu. Ayun. Ya. Ya,